Halo, assalamualaikum. Jadi video kali ini masih di seputaran perjalanan selama umroh di Mekah dan juga Madinah. Dan kali ini aku mau share kondisi terkini masjid yang ada di Madinah dan juga sekitarnya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Nah, ini yang namanya Masjid Nabawi atau Al-Masjid An-Nabawi, yaitu masjid yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, yang didirikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid Nabawi ini merupakan masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam dan kini menjadi salah satu masjid yang menjadi terbesar di dunia. Dan juga masjid ini menjadi tempat paling suci kedua dalam agama Islam ya tentunya, dan ini setelah Masjidil Haram yang ada di Mekah. Secara lokasi ini Masjid Nabawi ini berada di tengah-tengah kota Madinah, dan juga ini sekelilingnya itu ada banyak-banyak hotel dan juga ada juga pasar sih sebenarnya. Nah, dan juga masjid ini menjadi tujuan utama para jemaah haji ataupun umroh. Beberapa jemaah haji ataupun umroh mengunjungi makam Nabi Muhammad untuk menelusuri jejak kehidupannya di Madinah. Jadi, nah di sebelah kanan itu merupakan makam Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Raudhoh. Dan untuk Raudhoh itu memang harus gantian ya gitu, dan memang harus antri gitu ya, karena kalau misalkan ke Masjid Nabawi nggak ke Raudhoh itu rasanya nggak lengkap banget, karena kan ini merupakan makam Nabi kita ya. Nah, ini tampak masjid depannya Masjidil Haram. Ini suasana ketika sehabis sholat zuhur ya gitu. Nah, memang kebetulan kami nggak kebagian sholat di masjid, jadi dari setelah zuhur mau ke asar. Jadi untuk sholat asar kita mau sholat asar di dalam masjidnya, dan ini di dalam masjidnya wow indah sekali ya, Masya Allah. Dan ini tuh suasana waktu mau ke sholat asar gitu sekitar pukul 2:30-an, dan ini pas waktu mau sholat asarnya, yaitu tepatnya pada waktu kita mendengarkan azan. Tuh ornamen-ornamennya itu benar-benar indah banget dan juga sejuk banget di sini. Walaupun memang di luar agak panas ya, karena memang kondisi di Madinah itu memang sedang panas gitu, kebalikan dari Mekah. Tapi pas di sini tuh adem banget. Jadi kalian tuh kalau misalkan mau sholat gitu di Masjid Nabawi, jangan mepet-mepet pas waktu sholat. Jadi kesininya tuh 1 jam atau 2 jam sebelum mau sholat asar atau zuhur ya, asal. Nah, kemudian ini kondisi ketika mau bubaran sholat, dan ini kami mau ke hotel lagi gitu untuk mempersiapkan sholat maghrib dan juga isya, karena disatuin gitu. Kalau misalkan di pisah-pisah gitu tuh selain gak kebagian di dalam masjid, tapi juga agak capek juga sih harus bolak-balik ke hotel. Nah, ini kondisi setelah sholat subuh, dan ini tuh kalau misalnya sholat subuh memang penuh banget, Masya Allah banget. Dan ini tuh kalau misalkan sholat subuh ya, sebelumnya tuh dari jam 4 atau jam 3 tuh udah mulai berseliweran gitu orang-orang yang mau persiapan sholat subuh gitu untuk ke dalam masjid. Nah, ini untuk kondisi luar masjidnya seperti ini, penuh banget. Dan khususnya untuk orang Indonesia, karena kita kecil-kecil gitu, jadi hati-hati ya. Untuk yang orang luar-luar kan kayak memang besar-besar, jadi suka seret-seret gitu kalau bahasa Sundanya ya. Nah, ini kondisi
kita mau ke WC, ini WC-nya tenang aja meskipun memang jauh ya gitu, tapi ada liftnya jadi nggak capek juga, terutama untuk ibu-ibu yang sudah uzur atau yang sudah lansia. Itu kalau misalkan ke WC nggak perlu naik turun tangga, tapi cukup pakai eskalator gitu. Dan ini kita lagi mau ke WC ya gitu setelah sholat. Di sini memang untuk WC-nya sih ya memang karena memang ini seluruh negara gitu ya, ada yang orangnya bersih, ada yang orangnya kotor, jadi ya kita siap-siap harus bawa tisu juga sih di sini kan, memang karena lumayan agak gak terlalu bersih gitu. Nah ini kita makan pagi di halamannya Masjid Nabawi, dan kita ini mau ke Raudhoh. Kita sedang ada di Madinah. Allah. Kita mau pulang ke hotel. Tapi sebelumnya oh iya, hari ini mau umroh, jadi kita mau ke Mekah dan kita persiapan buat ke Mekah buat umroh. Jadi ini ya hari terakhir kita di Madinah ya. Jadi Madinah, Masya Allah, semoga kita bisa kesini lagi. Semoga teman-teman yang menonton video ini juga bisa cepat kesini ya. Amin, amin. Nah ini sekilas aku mau tunjukin betapa indahnya Masjid Nabawi ini ya. Dan di sini boleh membawa handphone ya gitu. Jadi boleh sambil mengabadikan momen gitu. Jadi kalau teman-teman punya handphone boleh dibawa ya, asal jangan bawa kamera aja sih. Nah ini aku sebelum pulang mau ke tempat burung-burung merpati itu yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Dan ini tuh merupakan tempat yang memang gak asing lagi ya ketika pergi ke Tanah Suci, karena memang merpati-merpati ini tuh berjumlah ribuan dan hidup bebas di sini. Dan juga sebagian tuh percaya bahwa burung-burung tersebut merupakan keturunan peliharaan Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Dan takjubnya puluhan bahkan ribuan burung merpati ini hanya berkerumun di luar pelataran masjid, dan tidak satu pun yang memasuki kawasan masjid, sehingga tidak ada kotoran burung yang tampak di dalam halaman utama masjid. Padahal jaraknya tuh hingga burung ke masjid itu hanya sekitar 100 meter saja, dan itu pun tidak ada satupun kotoran dan bulu-bulu sayap yang rontok di halaman utama masjid. Dan kenyataan ini justru membuat takjub sih gitu kan, karena biasanya kan burung di mana saja ya, dan ini tuh memang untuk burung-burung ini tuh hanya di sekitaran sini saja, dan tidak ada yang masuk sama sekali ke dalam halaman masjid, apalagi ke masjid ya. Dan burung merpati ini tuh memang terlihat jinak dan terbiasa dengan keramaian yang ada di area masjid ketika ribuan umat muslim tengah melaksanakan ibadah. Jadi ketika kita habis dari masjid tuh burung ini tuh udah ada gitu, jadi udah masuk ke halaman ini, masuk ke ke tempat ini, dan banyak sekali, berjumlah ribuan, dan kayak seakan-akan tahu gitu bahwa ini tuh merpati itu bakalan kayak menunggu orang-orang yang memberikan makanan gitu ya. Dan terpantau tuh di sana banyak jemaah muslim yang membeli biji-bijian lalu menaburnya di dekat area burung dara berkumpul. Dan sontak ratusan burung tersebut berdatangan menuju biji-bijian tadi untuk dimakan. Jika pemberi makan membuat kaget, maka burung-burung dara tersebut sontak berterbangan sehingga menimbulkan bunyi kepakan sayap yang riuh.
Sesaat kemudian burung dara itu kembali ke bijian tadi dan membuat pemberi makan terhibur. Itulah pemandangan yang setiap hari terlihat di pelataran Masjidil Haram Nabawi maupun Masjid Kuba. Menurut pendamping umroh dari Wifud Al-Baitis, Dedi Kadarusman Abu Wais mengatakan terdapat satu cerita yang melegenda di Arab Saudi, yakni burung-burung itu dikisahkan sebagai hasil keturunan dari sepasang merpati atau dara yang dibawa jamaah Indonesia ke Arab. Meski begitu, cerita itu memang belum terkonfirmasi, tapi satu hal yang pasti, katanya burung merpati atau burung dara dilarang ditangkap di Arab Saudi, dan hal inilah yang membuat perkembangbiakannya cepat sehingga mudah ditemukan di berbagai pelataran jalanan Mekah dan juga Madinah. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengabadikan momen-momen bersama burung dara atau burung merpati tersebut ya. Jadi di sini tidak dilarang menggunakan handphone atau kamera. Jadi di sini bebas saja. Jadi boleh mengambil gambar gitu yang bagus-bagus. Jadi kita biar ada kenangan-kenangannya gitu, dan mudah-mudahan ini menjadikan suatu motivasi lagi untuk bisa pergi ke sana gitu. Semoga teman-teman juga bisa ngerasain ya berada di masjid ini, indahnya, terus vibesnya tuh pengen beribadah gitu, pengen yang berdoa sama Allah, minta sebanyak-banyaknya apapun yang terbaik untuk kita, untuk saudara-saudara kita gitu, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita pokoknya. Dan ini ada sesuatu momen-momen kita juga. Jadi aku share sedikit foto-foto yang ada di Masjid An-Nabawi. Nah, sekian dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.